Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kembali ya di mata kuliah analisis real. Untuk pertemuan kita minggu ini kita akan masuk bab 2. Tapi sebelum itu tolong disediakan alat-alat tulisnya dan mohon ketika menyimak video ini kalian betul-betul memperhatikannya ya. Jadi nanti apabila ada kesulitan silahkan ditanyakan di kesempatan setelah ini. Kita masuk bab 2 yaitu bilangan real. Pada bab ini yang pertama sebabnya adalah sifat aljabar dan urutannya dari bilangan real ya. Bilangan real tahu kan? Ya, semua bilangan yang nyata ya, real itu kan nyata. Pada himpunan bilangan real yang disimpulkan R ini, R double garisnya, terdapat dua operasi biner yang dinotasikan dengan ini notasi penjumlahan dan ini adalah notasi dari perkalian ya. Selanjutnya dua operasi tersebut disebut penjumlahan dan perkalian ini ya, sudah ya. Operasi ini memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Jika ABC itu merupakan bilangan real ya, maka berlaku seperti ini. A1. Jadi A ini sifat bilangan real di dalam operasi penjumlahan ya. Terus M ini sifat bilangan real dalam operasi perkalian, seperti itu ya. Singkat tanya itu add itu tambah ya. Kalau M itu multiple, seperti itu. A ditambah B sama dengan B tambah A. Ini komutatif ya. Ini intinya sama seperti yang sudah kalian pelajari dulu di aljabar ya. Terus ada asosiatif juga. Terus ada 0 anggota bilangan real sedemikian hingga A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A itu sendiri. Berarti ada eksistensi bilangan real yaitu 0. Terus yang keempat sifatnya terhadap penjumlahan itu untuk setiap A anggota hubungan bilangan real itu ada negatif A sedemikian hingga A tambah negatif A itu sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Artinya memiliki eksistensi bilangan negatif ya. Jadi memiliki inversenya, kebalikannya ya. Terus pada operasi perkalian ya, itu komutatif juga, asosiatif juga, ada 1 sedemikian hingga A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi eksistensi elemen unit namanya ya. Itu terus untuk setiap A tidak sama dengan 0 ada 1 per A anggota bilangan real sedemikian hingga ini ada A kali 1 per A sama dengan 1 per A kali A sama dengan 1. Ini eksistensi timbal balik, ada kebalikannya. Terus yang terakhir itu adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan ini ya. Saya kira ini sudah kalian pelajari dulu. Kita lanjutkan ke teorema 2111 ya. Jika ZA itu anggota bilangan real dan Z ditambah A itu sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Maksudnya tahu kan? Jadi ini kembali kepada tadi loh. Nah ini yang 0 ya, yang ini ada 0 sampai ini. Jadi ini A-nya, ini Z-nya tadi, ini Z, ini A-nya. Berarti kalau seperti itu tadi A-nya sama dengan Z-nya sama dengan 0. Terus 2 Z A anggota bilangan real untuk A tidak sama dengan 0 dan Z kali A itu sama dengan A, maka Z sama dengan 1. Ini yang perkalian tadi. Turunkan dari yang perkalian tadi. Terus C jika A anggota R maka A kali 0 sama dengan 0 gitu ya. Untuk buktinya itu ini yang pertama tadi, karena ini yang mau dibuktikan maka
diuraikan dulu yang ini. Yang perlu diuraikan adalah yang ini ya. Kita pakai sifat penjumlahan yang keempat tadi kan ini ada A sedemikian hingga negatif A, berarti ini tambah negatif A. Ini ya harus pakai sifat ini, ketemu ini tadi kan 0 kan, Z sama dengan 0. Sudah terbukti, dibuktikan dari sini maka akan ketemu ini nanti. Dari sini ketemu, sudah terbukti ya. Seperti itu. Terus untuk yang B kita buktikan dari sini maka nanti akan ketemu ini. Nanti pakai sifat M4. Jadi ada 1 per A tadi itu. Ini kali ini kan 1. Jadi dari sini ketemu ini, terbukti juga. Terus yang C itu berdasarkan yang B ini tadi terbukti juga. Jadi dapat disimpulkan untuk yang C ya, A kali 0 sama dengan 0, seperti itu. Terus teorema 2112 itu jika A tidak sama dengan 0 dan B anggota himpunan bilangan real sedemikian hingga A kali B itu sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Itu yang pertama. Yang kedua, jika A kali B itu sama dengan 0, maka kemungkinan A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sekarang saya coba jelaskan yang B ini maksudnya. Jika A kali B itu sama dengan 0, kemungkinan salah satu dari ini itu adalah 0. Ya, contoh, misalkan A3 B-nya 0, 3 kali 0 0. Misalkan A-nya 0, B-nya 2, 0 kali 2 0. Seperti itu loh maksudnya. Terus untuk apa ini? Buktinya ini bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk bukti yang B-nya tadi ini A tidak sama dengan 0 akan dibuktikan B sama dengan A. Berarti berangkatnya dari A tidak sama dengan 0 lewat ini ya. Karena A tidak sama dengan 0 maka ada 1 per A. Masing-masing ruas dikali 1 per A. Ini kali 0, terus ini kali ini kan 1 kali B, ini ketemu, sudah jadi ini terbukti. Itu ya. Nanti teorema bisa dibaca-baca sendiri. Sekarang bilangan rasional ya. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Di mana A, B itu anggota bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak sama dengan 0? Kalau B itu sebagai penyebut itu sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Contohnya bilangan rasional itu 3 per 4, 1 per 6, 10 per 3 dan sebagainya. Oke, itu ya, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu ya bilangan yang tidak dapat dinyatakan ke dalam pecahan seperti ini. Contoh, akar 2, akar 5, akar pangkat 3 dari 2, akar 8 dan seterusnya ya. Seperti itu. Nanti bisa kalian cari-cari sendiri. Sekarang ini teorema 2113. Tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R pangkat 2 sama dengan 2. Tidak ada bilangan pecahan yang jika dikuadratkan itu sama dengan 2. Kita buktikan. Andai ada bilangan rasional ini pakai bukti tidak langsung, artinya pengandaian. Andai ada bilangan rasional R, andai ada bilangan yang bisa dibuat pecahan tadi itu ya, sedemikian hingga ini, karena R ini tadi kan rasional maka dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, dengan PQ itu anggota bilangan bulat positif. PQ tidak mempunyai faktor selain 1, artinya PQ itu relatif prime ya. Selanjutnya diperoleh dari sini, karena ini tadi kan, terus dimisalkan ini karena R-nya tapi rasional maka dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini disubstitusikan ke R-nya. Nah, ini pangkat 2, Q pangkat 2. Q-nya ditaruh di ruas kanan, maka P kuadrat sama dengan 2Q pangkat 2. Berdasar hal tersebut dapat disimpulkan P kuadrat itu adalah genap. Kenapa genap? Dia ada kelipatan 2. Nah, akibatnya P juga merupakan bilangan genap. Karena P kuadrat itu genap, maka P-nya sendiri itu juga sudah pasti genap ya. Contoh P genap 2, P-nya 2. Contoh P kuadratnya adalah 4 ya. Maka P sendiri akan 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti P-nya sendiri adalah 2
2. Contohnya lagi 64 atau 100 lah misalkan. P kuadrat 100, P nya sendiri kan 10 kan juga genap, begitu maksudnya ini. Akibatnya P juga genap. Karena P dan Q tidak mempunyai faktor selain 1, karena ideal relatif prime, maka Q adalah bilangan ganjil ya. Kenapa Q bilangan ganjil? Kalau Q genap maka dia mempunyai faktor selain 1. Sebab apa? Genap dengan genap itu selalu mempunyai faktor yang sama. Contohnya 4 dan 2, maka faktornya adalah 1 dan 2. Nah, seperti itu ya, faktor persekutuannya itu 1 dan 2. 2 bagi 2 bisa, 4 bagi 2 juga bisa. Itu kalau genap-genap. Lain halnya ketika genap dengan ganjil, contohnya 2 dan 3. Dia tidak punya faktor persekutuan selain 1. 2 bagi 2 1, 3 bagi 2, 3 bagi 1 2 bagi 1 2, 3 bagi 1 itu 2. Jadi faktornya antara 2 dan 3 itu adalah 1. Maka disebut 2 dan 3 tidak mempunyai faktor selain 1, atau 2 dan 3 itu saling relatif prime. Karena kita lanjutkan, karena P adalah bilangan genap tadi ya, ini karena P genap maka dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Nah, karena merupakan kelipatan dari 2 ya. Untuk M nya itu bilangan asli, maksudnya bilangan asli itu bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kali misalkan M nya 1, 2 kali 1 2 kan genap. Misalnya N nya 2, M nya 2 kali 2 4 kan juga genap. Diganti berapapun M nya pasti nanti ketika dikalikan 2 hasilkan pasti bilangan genap. Selanjutnya diperoleh, tadi kan P nya ini diganti dengan ini berarti 2M dipangkatkan 2 pangkat 2 4, M pangkat 2 M pangkat 2 ya. Terus sama dengan lah ini dibagi ya, ini tinggal 2, ini habis. Nah, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa seperti ini tadi, karena P ini kan kelipatan 2 maka P nya genap. Ini juga toh Q nya kelipatan 2 maka Q nya juga genap. Akibatnya Q saja, Q kuadratnya kan genap, maka Q saja juga genap. Ini kan kontradiksi dengan yang tadi, yang ini tadi. Maka pengandian salah, yang benar tidak ada. Yang benar teoremanya tidak ada bilangan rasional R sedemikian hingga R pangkat 2 sama dengan 2, seperti itu. Sekarang kita masuk sifat urutan bilangan real ya. Himpunan bilangan real positif ya memenuhi sifat sebagai berikut ini. A tambah B itu positif, A kali B juga positif. Contohnya ini P ini positif ya, 1 A nya 1, B nya 3 ya. 1 tambah 3 4 itu positif. 1 3, 1 kali 3 3 juga positif, seperti itu. Mana lagi nih yang C, jika A anggota KR maka A memenuhi salah satu dari ketiga sifat ini. A positif, A sama dengan 0, negatif A itu bilangan positif. Ini namanya sifat trikotomi ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya ini penulisan bilangan positif dan negatif nanti bisa dibaca sendiri. Ini intinya kalau A itu positif ya, anggota bilangan positif, negatif, maka negatif A itu anggota himpunan bilangan real yang negatif, seperti itu. Itu ya. Terus definisi 21 ya. Misalkan AB itu anggota bilangan real. Jika A kurangi B, maka ditulis A lebih besar daripada B atau B kurang dari A. Jika A dikurangi B itu positif loh ya. Ini yang A, terus yang B, jika A kurangi B itu
positif dan ditambahi 0, maka ditulis A lebih besar atau sama dengan B, gitu. Atau B kurang dari atau sama dengan A, ya. Berdasarkan sifat trikotomi, maka mengimplikasikan A, B anggota real memenuhi salah satu ini. A lebih besar daripada B atau sama dengan B. Untuk yang B nya A sama dengan B, terus yang C nya A kurang dari atau sama dengan B. Terus teorema-teorema ini bisa kalian baca-baca sendiri. Saya pikir bisa ya, ini maksudnya jika A itu lebih besar dari B, maka B lebih besar dari C, maka A ini lebih besar daripada C, gitu loh. Misalkan A nya 4, B nya 2, C nya 1. 4 lebih besar daripada 2, 2 lebih besar daripada 1, maka 4 lebih besar daripada 1, seperti itu ya. Nanti untuk membaca ini bisa dibikin contoh-contoh sederhana gitu saja loh, gitu ya. Untuk teorema itu pasti ada buktinya adalah ini di bawah ini ya. Saya kira itu ya yang perlu saya jelaskan untuk pertemuan ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan ketidaksamaan Bernoulli pada pertemuan minggu depan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.